Bener banget ya, kondisi saat ini tidak terlepas dari adanya digital. Ya karena ya sekarang aja udah banyak ya mendigitalisasi banyak hal itu, peran-peran digital. Nah, ya begitu luar biasa ternyata ya tadi juga pengalamannya makin-makin lagi kita makin kepo lagi nih, makin pengen banyak nanya lagi. Tapi karena saya udah banyak nanya juga, mungkin dari teman-teman saya ada yang mau nanya juga nih. Nih mau Yuk, nanya, Mangga. wah ada nih. Oke. ngomong-ngomong soal digital nih, kan zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu media digital ya kan? Nah, menurut Iya. Akang nih, apa sih dampak dari media digital terhadap proses komunikasi antar budaya di masa sekarang ini? Oke, baik. Terima kasih. Halo Kak Aisyah Suci, salam Iya, kenal. halo Bang Terima Fasya. kasih nih pertanyaannya. Oke, baik. Apa sih dampak positif ya, dampak positif ataukah dampak yang ditimbulkan dari kita menggunakan digital gitu? Karena di era sekarang kan kita nggak bisa mengelakkan ya, kita juga nggak bisa meninggalkan, nggak bisa gimana ya menjauhkan diri kita kepada digital. Karena itu suatu hal kebutuhan juga teman-teman. Jadi dampak yang saya rasakan, dampak positif yang kita akan rasakan, yang pertama, akselerasi yang bisa kita lakukan itu secara cepat. Yang awal mulanya ya berasal dari surat, kita mungkin ada burung dara gitu ya, bawa surat ketemu satu dulu gitu kan, zaman-zaman dulu kayak gitu. Terus juga mungkin mengirimkan surat via pos di rumah gitu ya, kita saling berkirim surat gitu ya. Namun sekarang karena era digital hanya ketik P, Assalamualaikum gitu ya. Jadi itu suatu hal yang mungkin membuat mengakselerasi gitu ya teman-teman. Yang awalnya itu lama menjadi cepat, yang awalnya itu sulit menjadi mudah gitu ya. Karena istilah digital itu teman-teman kalau kita bisa mengambil dampak positifnya itu akan membawa dampak pengaruh kemajuan, bukan malah ketertinggalan. Namun disayangkan teman-teman, karena digital itu bisa dikatakan adalah dua belah mata pisau yang berbeda. Apabila kita gunakan secara bijak, kita akan mendapatkan manfaatnya. Andaikan kita tidak bisa menggunakannya, kita akan menjadi bumerang untuk diri kita, malah menjadi toksik buat kita. Nah itulah dampak-dampak itu tergantung dengan pilihan kita. Karena kan life is choice gitu ya. Jadi teman-teman itu tentang pilihan. Karena menang atau kalah itu ya kita yang menentukan. Tinggal kita berikhtiar, tinggal Tuhan yang menetapkan kan gitu ya. Jadi itu mungkin dampak-dampak yang bisa ditimbulkan itu juga karena kita di era digital juga ya teman-teman. Komunikasi antar budaya, komunikasi antar manusia atau lain sebagainya tuh sehingga semakin terbuka lebar untuk saling mengenali gitu ya. Sehingga dulu mungkin ada istilah orang Jawa itu tidak boleh nikah dengan orang Sunda. Namun sekarang sudah terelakkan. Dengan adanya zaman digital, sekarang sudah ada informasi ya. Ada mungkin jalan apa gitu, jalan pahlawan yang dulunya di Jawa, ada di jalannya di Jawa Barat sekarang. Dan sebaliknya, ada juga mungkin tokoh Sunda di daerah Jawa. Itu kan suatu hal mungkin yang merubah mindset kita, paradigma kita. Sehingga dengan adanya digitalisasi ini akan merubah mindset orang, akan mempercepat pengetahuan orang, akan juga membuat orang tuh selalu terimprove. Terus tergali akan potensinya, terus mengetahui berbagai macam hal itu yang kita akan dapatkan andaikan kita mampu menggunakannya secara bijak. Namun, teman-teman, apabila digitalisasi ini tidak bisa kita manfaatkan atau malah menjadi dampak buruk, kita akan menimbulkan suatu adanya konflik gitu ya. Itu yang sering terjadi. Nih ya sebagai contoh, kita menyebarkan berita bohong, hoax dan lain sebagainya. Sering aja ya ke grup keluarga kan misalnya kalau grup keluarga kan ada kakek, nenek dan lain sebagainya ya. Yang mungkin mengiyakan, mengaminkan berita yang mungkin belum tahu itu benar atau tidaknya. Sebagai contoh, divaksin malah meninggal. Oh iya takut vaksin gitu ya. Nah itulah tugas kita sebagai generasi muda untuk mampu mengedukasi keluarga kita, mampu mengedukasi juga teman-teman kita di sekitar kita. Karena itu apabila kita tidak bisa menggunakan digital ini secara bijak, maka bukan malah menyukseskan komunikasi, malah menimbulkan suatu konflik yang berkelanjutan. Dan bahkan dengan adanya digitalisasi ini, masyarakat atau kita akan mudah juga terdapat pengaruh ke diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita menyebarkan hal-hal negatif, itu ya ke diri kita dampaknya. Dengan kita energi positif keluar gitu ya, posting-posting yang positif, itu pun menjadi suatu hal yang positif ke diri kita gitu teman-teman. Jadi intinya dampaknya itu sangat luas banget, terdiri dari positif dan negatif. Tinggal kita bisa memilih ataukah memilahnya. Semoga bisa menjawab. Gimana, sudah jelas Kak Aisyah? Udah Kakang, thank you ya Kang. Mantap Ya, banget ya, nambah insight baru nih. Gak kerasa ya ternyata waktu kita di Zoom-nya nih. Saking kita semangat, saking kita senengnya ngobrol-ngobrol nih. By the way, for information nih buat Kang Fasya nih. Jadi sebenarnya kalau budaya di kami nih di ilmu komunikasi di Telkom, Telkom University, jadi kami itu kalau misalkan bilang ke
cowok tuh abang, kalau ke cewek tuh kakak. Itu makanya tadi Uci tuh bilangnya Bang Pasya gitu. Apa. Jadi Karena abang-abang. saya kenapa tidak mau dipanggil abang, saya takut disamakan dengan abang tukang bakso gitu. Jadi saya lebih baik akang gitu ya, dengan kearifan lokal. Gitu mungkin Kang. Oke enggak Kang? Boleh. Kayaknya karena waktunya sebentar lagi nih. Sepertinya Teh Alia nih atau Kak Alia dari tadi pengen nanya nih greget. boleh. Kan tadi udah kayak bahas-bahas lebih ke teori kali ya, Kang. Nah ini, mungkin aku nanyanya lebih ke pengalaman Akang sih. Sebenarnya ini juga nyambung ke pertanyaannya dari Syifa. Tadi kan ada di-mention ya beberapa perbedaan identitas. Nah itu kan bisa jadi hambatan terjadinya komunikasi antar budaya. Nah terus, menurut Akang nih dari pengalaman-pengalaman Akang bisa nggak sih cerita sedikit tentang hambatan komunikasi antar budaya yang pernah dialami sama Akang? Gitu. Oke. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Halo, salam kenal Kak Alia Rahma. Oke, berbicara tentang hambatan ya, karena ketika saya juga jujur, ketika saya terjun ke masyarakat A, B, C, apalagi masyarakat internasional, pasti saya juga harus paham dan harus tahu kondisinya itu seperti apa. Yang menjadi hambatan yang pertama, mungkin yang menjadi hambatan yang pertama yakni kita kurangnya informasi. Nah, itu yang menjadi hambatan yang pertama, kurangnya informasi. Karena kita hanya mengandalkan satu informasi sehingga kita tidak tahu nih referensi-referensi lainnya, mungkin itu memperkaya keilmuan kita, memperkaya akan kita mampu paham nggak sih untuk berhadapan dengan orang A, kita mampu bisa menyesuaikan nggak sih dengan orang B gitu ya. Jadi yang pertama itu hambatannya terkadang adanya kurangnya informasi. Kedua, mungkin kita juga tidak bisa menggunakan bahasa apa yang mereka miliki. Sekarang yang kedua itu yakni kegunaan ataukah kebiasaan ataukah keahlian kita dalam berbahasa, teman-teman. Andaikan nih, kalau Kak Ahlia, Kak Syifarina, Kak Aisyah gitu datang ke suatu daerah di Jawa Barat ya, contohnya di Jawa Barat ya, yang mereka tuh kearifan lokalnya tuh hanya menggunakan bahasa Sunda, tidak bahasa Indonesia. Ada juga sebagai contoh tuh kemarin tuh ada di daerah Agrabinta, pelosoknya Jawa, pelosoknya Cianjur ya, karena saya kemarin juga ada kegiatan juga untuk pemberdayaan masyarakat di sana. Saya coba menggunakan bahasa Indonesia. Nyatanya mereka nggak bisa loh untuk mendengarkan, untuk menyimak ataukah memahami tentang bahasa Indonesia ini. Nah ini yang kedua itu terkadang keahlian kita berbahasa itu akan menjadi suatu hambatan apabila kita tidak bisa menguasainya, gitu ya. Sehingga apa? Berarti ada solusinya seperti apa ya? Berarti kita harus ngajak orang-orang yang punya potensi di bidang tersebut. Orang yang mungkin ahli dalam berbahasa Sunda, kita ajak teman kita yang ahli berbahasa Sunda. Sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita akan targetkan itu bisa tercapai, teman-teman. Gitu. Jadi istilahnya kalau sekarang ya ada win-win solution gitu ya. Tergantung kita bisa apa enggaknya gitu. Karena setiap apapun hambatan yang terjadi, tinggal kita bisa nggak sih untuk mencari mitigasinya gitu, teman-teman. Karena kalau kita sudah menganalisis, sudah mengetahui ini unsur A, B, C, D ini yang mungkin menjadi hambatan, kita wajib juga harus ada nih solusi plan A, B, C, D, sehingga ketika kita mau bergerak gitu ya, sudah ada strategi yang bisa kita tempuh gitu ya. Yang ketiga, teman-teman, yang menjadi hambatan itu yakni kita kurangnya komunikasi. Karena kita komunikasi gitu ya, yang menjadi suatu hambatan juga yakni kitanya kurang komunikasi ataukah ada miscommunication. Perspektifnya berbeda nih ya. Kalau kita mungkin ngomong gedang ke orang Jawa Barat sama gedang ke orang Jawa Timur tuh beda. Mungkin gedang di sini adalah istilahnya pisang, ada mereka tuh istilahnya tuh pepaya. Nah itu yang terkadang kita harus tahu memilah dan memilih mengenai istilah yang mungkin sensitif dalam kehidupan kita gitu ya. Mungkin itu hal-hal hambatan-hambatan yang saya rasakan gitu ya, teman-teman. Karena ketika saya juga berhadapan dengan masyarakat internasional, dengan segala budayanya, dengan segala identitasnya, mereka juga gimana ya, terkadang membuka diri, terkadang menutup diri. Nah, namun kita harus bisa menyesuaikan diri ke mereka gitu dengan cara pendekatan secara individu, pendekatan komunikasi, menyapa, hi, hello, how are you, dan lain sebagainya gitu. Dalam rangka apa? Tadi memunculkan ataukah timbulnya trust gitu. Nah, poin terakhir juga teman-teman yang menjadi suatu hambatan yakni apabila tidak ada kepercayaan. Apabila mungkin mereka tuh sudah dikecewakan dari first impression. Gitu. Yang saya rasakan tuh kayak gitu, teman-teman. Ketika saya juga datang nih ke masyarakat A, karena kita mungkin terlalu gimana ya, terlalu melihat ini gua gitu ya. It's me gitu ya. Jadi jangan terlalu kita menonjolkan diri kita. Namun kita coba untuk merendahkan diri kita agar kita mampu sesuai. Mampu setara gitu ya.
Karena yang saya rasakan teman-teman, karena basic saya keilmuan pertanian, ketika saya hadir di petani lah ya, saya tuh tidak bisa menggunakan baju yang mungkin banyak logo atau lain sebagainya, sehingga mereka tuh takut gitu ya. Nah, namun kita coba menggunakan kaos, menggunakan baju lapangan, sehingga mereka juga masuk tuh kita ke dalam lingkungannya, masuk tuh ke ranahnya. Karena perihal komunikasi itu, teman-teman, ada juga aspek akan psikologis, teman-teman. Nah, itu ya, jangan sampai mungkin aspek kepercayaan ini kita gimana ya, kita kotori ataukah kita hilangkan atau bahkan kita lupakan gitu. Karena kalau kita sudah dapat kepercayaan masyarakat, insya Allah komunikasi itu bisa terjalin, dan apalagi komunikasi antar budaya di era digital ini bisa kita laksanakan secara sukses. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih banyak Kang Pasha atas jawaban luar biasa. Nah, saya ada satu pertanyaan terakhir nih, dan ini mungkin juga kami pengen dapat satu pesan dari Kang Pasha perihal cyber culture. Nah, kan sekarang tuh banyak banget ya Kang ya cyber culture di era digital, dan juga pokoknya hal-hal yang perlu diwaspadai nih. Apa sih Kang satu pesan dari Kang Pasha untuk kami khususnya yang ada di sini nih agar terhindar dari cyber culture? Baik. Wah, luar biasa banget Kang Rofi, terima kasih banyak ya pertanyaannya mengenai cyber ini, karena saya rasa akan kehati-hatian itu sangat penting pada saat ini. Gitu. Karena banyak banget nih teman-teman, profil kita, identitas diri kita tuh disalahgunakan. Maka dari itu jangan sampai kita mengubris secara terbuka tentang apa sih menjadi identitas pribadi gitu. Karena ada hal-hal privasi yang harus kita jaga. Untuk mungkin sebagai closing statement ya teman-teman, sebagai penutup kita pada hari ini gitu ya, bahwasanya yang saya sampaikan, jangan pernah malu menggunakan identitas diri kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pemuda Indonesia yang mungkin dengan kearifan lokal yang kita yang ada, jangan sampai malu teman-teman. Jangan sampai kita terlalu memaksakan diri kita untuk seperti orang Korea, seperti orang India atau lain sebagainya gitu ya. Karena apa? Andaikan para pemudanya sudah tidak bangga, ya siapa lagi yang mampu mempertahankan identitas negara kita tercinta? Karena ya sesuai dengan apa yang Soekarno sampaikan teman-teman, kita tuh tidak melawan penjajah secara fisik gitu ya. Namun kita melawan bangsa kita sendiri gitu teman-teman. Dan bahkan tentang budaya orang luar juga. Nah, itulah yang menjadi suatu hal yang harus kita waspadai teman-teman. Karena berkaitan dengan cyber culture tersebut ya. Berawal dari kehati-hatian kita dan pastinya tentang keyakinan kita akan potensi budaya yang ada di daerah kita. Kenapa? Kalau kitanya sendiri aja udah pesimis tentang identitas diri kita, budaya yang ada, ya bagaimana lagi? Gitu ya, kita mampu mempermartabatkan diri kita. Kenapa teman-teman? Yang saya rasakan sebagai closing statement juga ya, karena mungkin bukan satu pesan dan sebagainya, karena saya rasa ini sangat luar biasa banget ya momentum pada hari ini gitu ya. Pokoknya ketika saya rasakan ketika momen kemarin di ASEAN, ketika kita membawa identitas diri kita, memakai pakaian adat dan sebagainya, itu suatu hal kebanggaan. Gitu. Mencerminkan akan kebanggaan kita, akan effort kita untuk mampu mempertahankan dan melestarikan budaya kita. Pokoknya saya sarankan sih teman-teman sebagai pesan juga ya, jangan pernah lelah berproses dalam rangka menebarkan suatu hal yang manfaat dalam diri kita gitu ya. Karena apa? Muda tanpa karya lebih menyakitkan daripada muda tanpa cinta. Maka dari itu, untuk mengenai komunikasi antar budaya di era digital ini, jangan pernah kita merasa insecure, jangan pernah merasa kita tertinggal, tidak ada waktu terlambat, tidak ada kata terlambat. Pokoknya itu tinggal kita berproses dan berjuang. Semoga itu bisa menjawab, semoga itu bisa memotivasi diri kita semua ya teman-teman. Pokoknya tunjukkan bahwasanya kita adalah pemuda Indonesia yang mampu memperkenalkan budaya kita di dunia internasional di era digital ini. Semoga bisa menjawab. Luar biasa juga podcast kita atau ngobrol-ngobrol kita pada pertemuan kali ini, atau karena sekarang momennya malam-malam, jadi pada malam hari ini mudah-mudahan kita bisa metik ya, kita dapat insight-nya, dan mudah-mudahan hal-hal yang memang baik ya bisa kita terapkan dalam diri kita dan kita jadikan sebagai motivasi. Ya bagus-bagus kita amalkan nantinya. Nah, mungkin itu saja Kang Pasha dari kami dari kelompok 7 S1 Ilmu Komunikasi KM 4405 pada MK Komunikasi Antar Budaya. Dan sekian dari kami. Terima kasih banyak dan terima kasih sangat untuk kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol dan dapat banyak banget pengalaman dari Kang Pasha. Sekian dari saya dan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.